Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan hari ini, pelajaran layanan jaringan. Hari ini kita akan belajar namanya teknologi komunikasi data dan suara. Kemarin kita sudah belajar tentang proses komunikasi. Ya, Bapak ulang sedikit, yaitu ada komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Ada cara kerjanya juga kemarin kita bahas. Selanjutnya ada komponen utama pada komunikasi jaringan komputer. Di situ ada sender, protokol, ada media transmisi, ada receiver. Nah, itu mungkin saja kalau misalnya kalian belum, melihat materinya, silakan kalian bisa dicek di YouTube atau di Google Classroom-nya ya. Oke, lanjut, teknologi komunikasi data dan suara. Yang pertama, teknologi komunikasi data. Nah, di sini adalah komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi. Nah, untuk kode biner sendiri kita sudah belajar di pelajaran sistem komputer eh dulu ya waktu kelas 10 kalian. Di situ kan dijelasin kalau biner itu cuma ada angka 1 dan 0, radiksnya 2. Terus kita sudah mulai proses penjumlahan, pengurangan dan mengkonversi ya. Ya. Terus di sini melewati saluran transmisi antar komputer ya, antar komputer dengan komputer, komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan. Peralatan itu contohnya ya misalnya peralatan jaringan misalnya, router segala macam kan mempunyai data yang berbeda dan kita harus mentranslate menjadi kode biner agar bisa dibaca oleh router atau dan lain-lain agar ditranslate kembali. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada tujuannya, tujuan komunikasi data dan jaringan komputer. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar dan efisien. Jadi biasanya tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi biasanya kalau pengiriman data dalam jumlah besar dan efisien di komunikasi data itu biasanya miss kesalahan karena sudah disetting sedemikian rupa agar tidak terjadi error dan lain-lain. Yang kedua, ada memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau yang biasa disebut remote computer use. Jadi kita bisa mengendalikan komputer yang sudah berhubungan dengan kita misalnya komputer di mana, di lab komputer atau di mana kita bisa mengendalikan di lab rakitan misalnya. Itu kalau misalnya kita sudah berhubungan atau memungkinkan lah. Nah, yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol. Jadi dalam hal kontrol tuh jadi bagus dalam manajemennya. Terus baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Itu kalian bisa lihat di Google artinya apa. Yang keempat, ada mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam sistem komputer. Jadi kita mempermudah juga pengelolaan nih. Jadi kita tahu ntar mana datanya kemana segala macam kita bisa tahu. Nah, di situ ada selanjutnya sebenarnya ada lagi yaitu mengurangi waktu untuk pengelolaan data. Jadi masalah waktu dalam pengolahan data pun jadi cepat karena kita udah menggunakan komunikasi data dan sistem komputer menggunakan jaringan komputer dan mendapatkan dan langsung dari sumbernya. Kita bisa ngambil dari server yang kita minta, itu bisa langsung tanpa ada jalur yang lain. Terus mempercepat penyebarluasan informasi. Nah, itu yang sebelumnya yang tadi Bapak bilang yang mendapatkan dan langsung dari sumbernya. Nah, karena itu jadi efeknya mempercepat penyebarluasan informasi tanpa ada jalur yang lain-lain. Oke, selanjutnya ada yang namanya teknologi komunikasi suara. Teknologi komunikasi suara itu apa? Merupakan jenis komunikasi yang paling umum nih, digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Ya biasa yang kalian sering ngobrol sama temen itu kan menggunakan komunikasi suara, karena kita menggunakan mulut, terus kita bicara menggunakan efek getar dari tenggorokan yang menghasilkan suara dan didengarkan oleh telinga, seperti itu. Nah, di sini ada contoh teknologi komunikasi suara. Yang pertama, komunikasi siaran radio. Biasanya kalau radio itu informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan nih menerima informasi tersebut. Dan informasi yang dikirimkan bersifat umum biasanya, tidak ada khusus kayak dan lain-lain. Contohnya radio RRI yang radio Indonesia yang untuk umum dulu. Terus yang kedua ada komunikasi radio amatir, informasi dipancarkan ke segala arah, tapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin operasi. Kalau yang komunikasi radio amatir biasanya kayak Intel dan lain-lain tuh biasanya menggunakan komunikasi radio tapi yang khusus orangnya. Jadi bukan seperti yang komunikasi siaran radio yang pertama yang sifatnya umum. Kalau ini sifatnya khusus dan bersifat pribadi. Terus ada yang ketiga komunikasi radio dua arah.
Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi gelombang yang sama, dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Contohnya apa? Handy-talkie atau HT, yang biasa kalau di acara-acara di event kan ada yang kayak panitianya megang HT tuh bisa ngehubungin dari jarak jauh, itu menggunakan komunikasi radio, dan radionya itu 2 arah. Nah, yang ada lagi komunikasi telepon, yang ini bersifatnya pribadi murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaan terjaga, jarak jangkauannya paling luas. Menggunakan manajemen pertukaran, contoh telepon dan handphone. Yang cara kerjanya itu sudah Bapak jelaskan di materi sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum baca, silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.